Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan memperkenalkan aplikasi sederhana yang telah saya buat, terkhusus untuk para wajib pajak yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tidak menutup kemungkinan dapat digunakan juga oleh rekan-rekan atau teman-teman yang berada di provinsi lain sepanjang peraturan daerah masih sama. Hal ini dapat kita lakukan. Baik, kesempatan kali ini sebelum kita menjalankan aplikasi ini di smartphone kita tentunya harus mendownload aplikasi Microsoft Excel ke dalam smartphone kita. Ini saya buat dalam bentuk offline sehingga di mana dan kapan saja kita berada, setelah kita mendownload masuk ke smartphone kita, ini kita dapat jalankan tanpa melalui hambatan. Nah, bagaimana kita menjalankan aplikasi ini? Sangat mudah. Pertama itu adalah kita mengklik atau kita menginput nilai PKB kita yang berada di surat ketetapan pajak kita. Kita klik. Jadi setelah kita klik, kita rubah sesuai dengan besaran PKB yang ada di surat ketetapan pajak. Misalnya nilai PKB pokok pajak setiap tahunnya itu adalah sebesar Rp1.732.500. Lalu kita enter. Setelah itu kita harus memperhatikan juga nilai SWD KLLJ-nya. Untuk 35.000 ini adalah kendaraan roda 2. Maka kita klik, lalu muncul drop down list. Di drop down list ini ada 7 golongan kendaraan dari 8 golongan kendaraan yang sesuai dengan peraturan jasara harja atau yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya kita rubah menjadi Rp143.000. Setelah kita merubah Rp143.000 dan yang terakhir kita perlu mengisi masa berlaku PKB kita. Misalnya masa berlaku PKB kita ini adalah kita mengisi masa berlaku PKB kita itu misalnya tanggal 12 bulan 5 tahun 2019. Ini sengaja saya perlambat supaya kita dapat kira-kira berapa tahun dari keterlambatan setelah kalkulator PKB ini menghitung. Setelah itu kita enter. Setelah kita menginput bahwa di tanggal 11 bulan 5 2019 dan pada saat kita datang membayar itu misal di tanggal 18 bulan 11 tahun 2022, maka keterlambatan pajak kita itu adalah 3 tahun 6 bulan 7 hari. Kondisi seperti ini terkadang itu sudah masuk ke perpanjangan STNK. Ini kita filter lagi, di sini kita pilih perpanjangan pergantian yang nomor urut 3. Jadi ini adalah perpanjangan pergantian plat STNK untuk kendaraan roda 4. Setelah kita menginput data tersebut dari nilai PKB, menentukan SWD KLLJ, dan mengisi masa berlaku pajak kendaraan bermotor kita, maka dapat langsung kita lihat bahwa kendaraan kita itu telat bayar selama 3 tahun 6 bulan 7 hari. Maka di rincian ini sudah langsung tergambar bahwa PKB itu sebesar Rp1.732.500. Tunggakan PKB itu 3 tahun itu adalah sebesar Rp5.197.500 dan denda PKB itu adalah Rp831.800 dan SWD KLLJ-nya adalah Rp143.000 dan tunggakan SWD KLLJ-nya adalah Rp429.000, denda SWD KLLJ-nya Rp370.000.
Dengan penerbitan TNKB dan STNK itu 200 dan 100 ribu rupiah. Sehingga total yang harus kita bayarkan adalah 8.083.800 rupiah. Dan setelah kita melihat uraian atau rincian dari aplikasi atau kalkulator PKB ini, kita sudah langsung dapat melihat total pajak yang harus kita bayarkan, yakni 9.003.800 rupiah. Setelah kita menginput dari nilai PKB kita, menentukan nilai SWD KLLJ, dan menginput masa berlaku pajak kendaraan bermotor kita, maka secara otomatis gambaran telat pembayaran pajak kita dapat tergambar di kalkulator PKB ini. Dengan keterlambatan 3 tahun 6 bulan, maka secara otomatis rincian akan keluar. Dan hasil yang kita dapatkan itu adalah 9.003.600 rupiah. Selanjutnya kita beri contoh untuk pembayaran PKB kendaraan roda 2. Misalnya, kendaraan roda 2 di sini kita rubah menjadi 150.000 rupiah. Ya. Setelah itu kita menentukan SWD KLLJ-nya. Setelah kita menentukan SWD KLLJ-nya di sini, yakni sebesar 35.000 rupiah. Setelah itu kita memilih SWD KLLJ berdasarkan drop down list yang tersedia, disesuaikan dengan kendaraan kita. Karena ini kendaraan roda 2, maka SWD KLLJ-nya adalah 35.000 rupiah. Lanjut, setelah itu kita harus mengisi masa berlaku pajak kendaraan bermotor kita. Misalnya tanggal 20 bulan 9 tahun 2021. Nah, kita enter. Di sini secara otomatis akan kelihatan bahwa status keterlambatan yakni 1 tahun 1 bulan 29 hari. Anggap ini belum masuk pergantian STNK. Misalnya kita rubah jadi pembayaran pajak tahunan atau pengesahan STNK saja. Kita klik pengesahan STNK. Maka secara otomatis di aplikasi ini langsung menggambarkan bahwa total dari pajak yang harus kita bayarkan itu sudah kelihatan totalnya, yakni 449.000 rupiah. Kalkulator PKB ini sangat mudah, jadi sisa Bapak siapkan aplikasi Microsoft Excel di smartphone-nya, lalu mendownload aplikasi ini tentunya di link deskripsi video ini. Demikian, bila mana ada yang tidak dipahami, bisa saya di chat tentunya lewat WhatsApp yang juga ada saya sematkan pada link video ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.